Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar matematika, ya, materi baru tentang sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran sifat-sifat operasi hitung, ya, pada bilangan bulat, Bu Novi mau mereview nih, ya, mau mereview materi yang sudah kita pelajari di pekan kemarin, yaitu tentang pembagian bilangan bulat. Ya, kemarin Bu Novi juga ada tugas, ya, yang nomor 3 sampai nomor 10 yang di halaman 16, ya, kita akan bahas bersama. Di sini Bu Novi akan memberikan soal, ya, kemudian Bu Novi akan menunjuk salah satu dari kalian untuk kerjakan. Ya, silakan. Oke, sudah bisa dimulai? Sudah? Oke. Sudah, Bu Novi. Oke, ya, baik. Layar whiteboard-nya sudah terlihat jelas belum di kalian? Sudah. Sudah? Misalkan di sini Bu Novi ada sebuah soal, ya. 48, ya. Dibagi negatif 6. Masih ingat ketika kalian mendapatkan soal positif dibagi negatif, berarti hasilnya menjadi apa? Positif atau negatif? Negatif. Oke, good. Ketika kalian mendapatkan soal, ya, positif dibagi negatif, maka hasilnya menjadi negatif. Negatif berapa? Kita tinggal bagikan 48 dibagi negatif 6, hasilnya berapa? Negatif 8. Oke, good. Negatif 8, ya. Jadi untuk nomor 10, ya, di buku kalian jawabannya adalah negatif 8. Oke, selanjutnya Bu Novi punya soal negatif 48, ya, dibagi 6. Berarti kalian mendapatkan soal, iya sama, mendapatkan soal negatif kalau tadi kan positif dibagi negatif, ya kan? Nah, sekarang negatif dibagi positif, ya. Ketika kalian menemukan soal positif dibagi negatif, maka hasilnya menjadi apa? Negatif. Negatif juga, ya, betul. Oke, negatif berapa? 48 dibagi 6 itu sama dengan 8. Ya. Berarti sama-sama jawabannya adalah negatif 8. Ya. Berarti untuk nomor 7, kalian jawabannya adalah negatif 8. Ya. Oke, selanjutnya. Bu Novi hapus dulu ya. Oke. Selanjutnya di sini Bu Novi punya soal negatif 30, ya, dibagi negatif 6. Di sini kalian menemukan soal negatif dibagi negatif, ya kan? Ketika kalian mendapatkan soal negatif dibagi negatif, maka hasilnya akan menjadi positif. Positif berapa? Tinggal 30 dibagi 6. 30 dibagi 5. Oke, good. 5, ya. Kalau positif perlu nggak kita tambah ini? Dikasih simbol positif? Nggak usah. Nggak usah ya. Oke, berarti jawabannya tinggal tulis saja angka 5, ya. Ingat, negatif dibagi negatif itu menjadi positif, ya. Oke, jadi jawaban nomor 6, ya, adalah 5. Oke. Kemudian, kalau kalian mendapatkan soal positif dibagi positif, ya, misalkan 20 dibagi 2, berarti kalian positif dengan positif, maka hasilnya menjadi Positif. tentu saja positif, ya. Oke, positif berapa? 10. Positif 10. Oke, untuk pembagian insya Allah bisa dipahami ya. Ada yang masih bertanya-tanya tentang pembagian? Boleh ya. Ingat kata Bu Novi, malu bertanya sesat di jalan, ya. Kalau kalian malu untuk bertanya, ya, kalian akan kebingungan bagaimana pembagian dalam bilangan bulat. Ada yang mau ditanyakan? Ini lebih gampang ya daripada pertambahan sama pengurangan ya. Yang mana? Ini kan pembagian nama itu kan tinggal disama-samain aja nanti jadi positif atau negatif. Tapi kan kalau pembagian kan beda lagi. Pembagian pertambahan beda lagi kan. Oh iya, lebih gampang perkalian sama pembagian ya? Oke. Itu saja. Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan ya tentang pembagian, Bu Novi. Aku pengen tanya. Pengen nanya apa boleh? Aku rumus
rumusnya apa itu? Rumus yang mana? Yang positif tambah negatif bagi negatif terus negatif bagi positif. Oke, ya rumusnya ya Kak. Oke, ini khusus untuk perkalian ya, perkalian dan pembagian ya, pembagian. Oke, khusus untuk perkalian dan pembagian ya. Kalau kalian menemukan soal positif dikali atau dibagi positif, maka hasilnya menjadi positif ya. Ya, Bu Novi kasih kotak saja ya. Bu Novi kasih kotak. Jika kalian menemukan soal positif ya dikali atau dibagi positif, maka hasilnya menjadi positif ya. Kemudian apabila kalian menemukan soal negatif ya dikali atau dibagi negatif ya, maka hasilnya akan menjadi positif ya. Kemudian jika kalian menemukan misalkan negatif dikali atau dibagi positif ya, maka hasilnya menjadi negatif ya. Kemudian jika kalian menemukan soal positif ya dikali atau dibagi negatif, maka hasilnya menjadi negatif ya. Ini rumus yang harus kalian ingat-ingat ya untuk perkalian dan pembagian. Tunggu, Bu Novi kok di sini kayak ada pantulan cahaya ya di whiteboard-nya? Ya nggak? Di kalian gitu juga nggak? Itu jendela. Ya, tapi Ya, nggak ketika Bu terlalu. Novi menulis nggak kelihatan lagi. Masih ada ya. Posisikan yang paling tepat biar nggak ada pantulan cahaya. Masih ada juga. Masih oke ya segini. Oke. Jadi ini ya yang harus kalian perhatikan ya. Kalian mendapatkan soal ya di perkalian dan pembagian. Jika kalian menemukan soal positif ya dikali apa dibagi positif, maka hasilnya tentu akan menjadi positif. Kemudian, jika kalian menemukan soal negatif dikali ataupun dibagi negatif, ya maka hasilnya positif. Kalau kalian menemukan soal positif dikali atau dibagi negatif, maka negatif. Begitupun sebaliknya, jika kalian menemukan soal ya negatif ya dikali atau dibagi positif, maka hasilnya menjadi negatif ya, seperti itu. Mudah menurut Bu Novi. Oke, bisa dipahami rumus ini? Bisa. Bisa ya, kalau bisa Bu Novi hapus. Ya. Kenapa? Ada yang sudah nulis atau Bu Novi aku baru juga nulis, udah dihapus. Enggak ya? Lanjut aja lanjut. Oke, nanti Bu Novi share lagi. Kan nanti ada di YouTube ya, insya Allah. Tinggal di like, subscribe, promosi. Oke, selanjutnya kita akan belajar sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Tapi kasih judul. Takutnya kayak kemarin Beril belum move on sama penjumlahan sama pengurangan. Akhirnya perkalian malah dihitung pengurangan. Oke, sekarang Bu Novi Udah Bu Novi, ini aku udah belajar. Oh, sudah Jadi belajar. nggak bakal lupa. Oh gitu, oke good. Sifat-sifat operasi hitung ya. Operasi hitung bilangan bulat. Ya, oke. Yang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat ya. Yang akan kita pelajari hari ini ya. Yang pertama sifat komutatif atau pertukaran ya. Wow, gampang itu. Lumayan. Yang pertama sifat komutatif ya atau pertukaran. Pertukaran. Ya. Pertukaran ya. Sifat komutatif atau pertukaran ya. Nah, artinya apa ya? Nah, jadi ditukar ya, tapi hasilnya akan sama saja
ya, sifat komutatif. Nah, rumus sifat komutatif ya adalah A ya ditambah B sama dengan B ditambah A ya. Jadi Dibalik-balik aja walaupun terus. dibalik ya, walaupun ditukar maka hasilnya akan sama. Kemudian A dikali B sama dengan B dikali A ya. Peletakannya ditukar kan ya. Yang tadinya B-nya di belakang jadi B-nya di depan, tapi hasilnya akan sama saja ya. Nah, untuk sifat komutatif ini ya hanya berlaku di penjumlahan dan juga perkalian ya. Bu Novi, kalau untuk pengurangan berlaku enggak? Ada yang tahu nggak? Kalau untuk pengurangan berlaku atau tidak? Tidak. Oke Enggak. ya, untuk pengurangan dan juga pembagian itu tidak berlaku ya. No. Oke. Jadi untuk sifat komutatif ya atau sifat atau pertukaran ya itu hanya berlaku di penjumlahan ya Kalau dan pengurangan juga di distributif. perkalian ya. Oke. Kita contohkan dulu ya untuk sifat komutatif pada penjumlahan. Ya, di sini ada rumus A tambah B sama dengan B tambah A. Ya, contoh. Ya, contohnya 3 ditambah 2 sama dengan, berarti A-nya 3, B-nya 2. Kan? Sekarang kita Jadi 2 balik. tambah 3. Oke, berarti B tambah A, berarti 2 ditambah 3. 3 tambah 2 berapa? 5 sama dengan 5. Oke, Jadi 5. sama-sama 5. 2 tambah 3 berapa? 5. 5. Berarti A tambah B atau B tambah A itu hasilnya sama saja, yaitu sama-sama 5. Cuma butuh dibalik-balik aja, yang penting ngerti. Iya, betul ya. Dibalik-balik aja tapi tetap sama hasilnya ya. Itu adalah sifat Tapi bukannya ini komutatif. kita udah belajar ya? Sudah. Sifat komutatif itu. Sudah ya. Di kelas 3 ada, di kelas 4 juga mungkin ada, ya, di kelas 5 juga ada. Nanti di kelas 6 juga nanti lagi ini kan kelas 6 ya. Di kelas 6 juga ada, ya. Ini kan sifat komutatif yang pas kita coba yang itu negatif 3 ditambah 8 itu kan dibalik aja tinggal 8 dikurang 3 kan jadi kayak gitu. Oke, iya bisa ya. Oke, ini sifat komutatif pada penjumlahan. Ya, kemudian masih penjumlahan ya, biar kalian nggak pusing. Tapi insya Allah nggak pusing sih ya. Ini sangat mudah sekali, easy. Oke, kemudian contoh selanjutnya ini Bu Novi hapus dulu ya. Oke. 10 ditambah 6. A-nya berarti yang mana? 10. Oke, B-nya? 6. 6 ya. Balik. Kita balik B ditambah A. Berarti 6 ditambah 6 10. tambah 10. 10. Berapa hasilnya? 10 tambah 6? 16. 16. Oke. 16. 6 tambah 10? 16. Oke. Jadi A tambah B ataupun B tambah A sama hasilnya ya, sama dengan 16. Oke, untuk penjumlahan cukup ya contohnya. Sekarang perkalian ya. Sekarang perkalian. Untuk perkalian misalkan 3 dikali 2 sama dengan, berarti A-nya berapa? A-nya 2. Ada 2. Oke, A-nya 3 dikali B-nya 2. B-nya ada kita 2. balik ya. B dikali A. Berarti B-nya tadi berapa? 2. 2 dan 3. 3. Sekarang 3 dikali 2 sama dengan 6. oke, good. 6. 2 dikali 3 sama dengan 6. oke, good. 6 ya. Berarti A dikali B ya sama dengan B dikali A ya, sama saja jumlahnya. Ya, ini adalah sifat komutatif ya pada perkalian. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ada. Ya. Tapi kita belajar sifat komutatif dulu kan, belum sifat asosiatif.
Kalau paham sifat komutatif, kita lanjut dong ke asosiatif. Ya. Oke. Oke. Oke, ayo. Banyak ngerjain tugas. Baik, contoh lainnya dulu ya, Bu Novi kasih contoh lain ya untuk penjumlahan dan pengurangan. Takutnya kalian mendapatkan soal yang ada negatifnya ya. Contohnya di sini misalkan Bu Novi punya soal 8 ya ditambah Apa tadi Bu Novi? negatif Penjumlahan dan 7. pengurangan. Hah? Enggak, takutnya Bu Novi kalian ngomong. mendapatkan soal negatif ya. Soal negatif ya. Nanti kalian bingung, kok Bu Novi Tadi Bu bisa Novi ngomongnya soal negatifnya penjumlahan dan pengurangan. Oh gitu. Apa penjumlahan Oh ya dan Allah, Bu perkalian? Novi gagal fokus. Mohon maaf ya. Maksudnya kalian menemukan soal yang negatif ya. Takutnya jadi kalian bingung ya. Katanya kalau komutatif ini khusus untuk penjumlahan dan perkalian, Bu Novi. Kenapa di sini ada negatif? Oke, kita bahas ya. Oke, di sini tetap ya. Prosesnya itu penjumlahan di sini ya. Oke, 8 ditambah negatif 7. Berarti kan A-nya 8 ya, B-nya adalah negatif 7 ya. Oke, sekarang 8 tambah negatif 7 berarti berapa? Ya, kita tinggal buka kurung dulu aja ya. Artinya 8 dikurangi 7 ya. 1. Oke, kemudian yang B tambah A-nya gimana Bu Novi? B-nya berapa? Negatif 7 berarti ditambah negatif 8. 7 ya, ditambah 8 ya. Sama saja. Berarti sini juga negatif 7 tambah 8. Ya, 8 dikurangi 7 itu berapa? 1. Oke, 1. Kemudian negatif 7 ditambah 8. Kita punya hutang 7 ya. Kita punya hutang 7 nih ke Beril, kelereng ya. Kemudian kelereng Bu Novi itu ada 8. Berarti Bu Novi masih punya sisa berapa? 1. 1. Ya, oke. Berarti Parah, utang. sama jumlahnya adalah negatif 1. 1. Oke, good ya. Sekarang kita langsung masuk ke ini ya, latihan soal. Ada di halaman Latihan 18 ya, ada di halaman 18 ya. Silakan yang latihan 7. Nomor 1 dibuka. gampang. Wih, yang nomor 1 gampang sekali katanya. Nah, ini Bu Novi hapus dulu ya yang tulisan sifat-sifat operasi. Sifat-sifat operasi bilangan bulat. Oke. Nomor 1 ya. Ayo menalar ya. Oke, ayo menalar katanya. Ayo fokus ya. Nomor 1 yang bagian A ya. Lengkapilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Ya, di sini ada soal. Ya, ada soal nomor 1A ya. Nomor 1A. Ya, nomor 1A ada soal negatif 15 ya ditambah negatif 7. Ya. Berarti A-nya adalah negatif 15 ya, B-nya adalah negatif 7 ya. Kemudian kalau misalkan kita tulis kembali, berarti B tambah A itu adalah negatif 7 ya, ditambah negatif 15 ya. Oh, kok B tambah A sih? Ini B tambah A. Ya kan? Oke, Bu Novi mau tanya ya, negatif 15 ditambah negatif 7, jawabannya berapa? Jawabannya berapa, Kak? Negatif 15 tambah negatif 7, ya. Berarti negatif 15 positif dikali negatif sama dengan negatif 7. Ya. Ini pun sama. Negatif 7 ya, positif dikali negatif sama dengan negatif 15. 22. Ya. Negatif 22. Oke. Negatif dikurang negatif 15 dikurangi 7 adalah negatif 22. 22. Satunya sama aja. Negatif 22 sama saja ya. Berarti oh no, di sini tidak menanyakan hasil. Ya. Oke, untuk yang satu
Oke, untuk yang satu. Yang satu itu nggak nanyain hasil, cuma nanyain itu ya? doang. Oke. Oke. Soalnya. Berarti ini bonus saja ini dapat hasilnya negatif 22. Oke, untuk Nomor 2 baru nanyain hasil. Oke, good ya. Berarti untuk nomor 1 ini hanya menuliskan saja sifat asosiatifnya ya. Oke, baik. Berarti cukup sampai negatif 7 ditambah negatif 15. Itu saja. Ya. Oke. Selanjutnya yang B. Yang B itu 28 ya, ditambah negatif 13. Berarti jawabannya berapa? Bu Novi tanya ke Ara. Ini tuh 26 ditambah 24. Hah? 26 tambah 24. Yang satu B. Oh, yang satu. Oh, ini. Berarti di sini negatif 13. Oke, negatif 13 ditambah 28 ya, Kak? Ya. Oke, good ya. Sudah ditulis? Sudah ya. Kemudian yang C. Yang C itu soalnya 53 ditambah 48 ya. Coba dijawab oleh Gila. Oke, silakan Dila. Berarti yang satu C jawabannya berapa? Bu Novi itu 48 atau 42? Maaf ya, 42 maksudnya. Kenapa Bu Novi jadi 48 ya? Oke, 53 ditambah 42. 42 ditambah 53. Oke, good. 42 ditambah 53 ya. Gampang sekali ya. Ini asosiatif itu pertukaran, jadi cuma ditukerin doang tuh yang nomor 1A. Kemudian nomor D, 75 ditambah negatif 25. Ya, coba dijawab oleh Anes. Berapa, Anes? Hmm. 75 kah? 75 kah? Oke, ini sifat asosiatif ya. Kalau sifat asosiatif itu adalah pertukaran, jadi tinggal ditukar saja. Ya, tadinya A tambah B menjadi B tambah A. Ya, di sini 75 ditambah negatif 25. Ya, berarti jawabannya adalah 75. 75. Serius? Oke, dibantu oleh Rara ya. Oke, silakan Rara. 75 tambah 5. Tunggu. Oke, ini asosiatif ya. Kalau asosiatif itu adalah Aku udah belajar tadi sore. oh ya, good. Ya, asosiatif jadi nanti. Komutatif. Astagfirullah, kok asosiatif? Komutatif. Oh, pertukaran. 75 tambah 7. Ayo, berapa? Tinggal ditukar ya. Tinggal ditukar. Iya, tinggal ditukar 70. 75. Oke, Bu Novi mau tanya, A-nya yang mana? Ya, Bu Novi said. Menangis. Berapa 75 bukan? Oke, jadi A-nya itu kan 75, ya kan? Ditambah B-nya itu adalah negatif 25. Ya, berarti kalau komutatif itu ya tinggal ditukar B ditambah A. B-nya tadi berapa? B-nya itu adalah negatif 25. Berarti negatif 25 ya ditambah A-nya tadi berapa?
A-nya itu adalah 75. Berarti ditambah 75. Selesai deh. Ya. Begitu 75. Oh iya. mudah. Ya. Oke, Ditukar jawabannya juga doang itu kan aja ya. Berarti jawabannya negatif 25 ditambah 70. Nah, ya. Berarti itu ditukar apa misalkan nih Ditukar ya, dua ditukar. di negatif 3, habis itu nanti di lagi kayak gitu lagi. Ditukar Kak, ditukar. Karena di sini kita baru belajar tentang komutatif ya, sifat komutatif. Ya, kalau untuk sifat komutatif itu kalian cuma ditukar saja peletakannya. Ya. Ini belum ke hasil, ya. Ini belum ke hasil. Nanti kalau yang nomor 2 baru hasil. Oke, yang E satu lagi ya. Yang E. Yang E. Oke, negatif 100 ya. Ditambah 50 ya. Jawabannya berapa? Oke, oleh Aira. Oke, sifat asosiatif ya. Untuk yang 1A hanya menukarkan saja, belum sampai ke hasil ya. Kalau yang hasil nanti ada di nomor 2. -50 tambah negatif 100. Berapa? 20? 50. Oh, 50. 50 ditambah negatif 100 ya. Jangan lupa apabila kalian ada penjumlahan namun di situ bilangannya negatif, jangan lupa kalian kasih kurung ya untuk membedakan mana bilangan dan mana prosesnya. Sini prosesnya adalah dengan penjumlahan dan bilangannya adalah negatif 100. Ini adalah pertanyaan Beril dulu. Ya, Bu Novi, kenapa itu ada kurungnya? Oke, biar tidak kabur. Enggak, bukan ya, tapi biar bisa membedakan mana proses dan juga mana bilangan. Biar Ya. nggak kena COVID. Biar nggak kena COVID katanya. Oke. Biar ya. aman, biar aman. Biar Lagi isoman. aman. Oke, ya ini jawaban A, B, C, D, dan E untuk nomor 1 ya. Oke. Hapus? Hapus ya, gampang sekali soalnya, tinggal dibalikin aja. Oke, selanjutnya masih yang nomor 1 ya. Yang nomor 1 F berarti. Bu Novi nomor 1-nya dilewatin aja dulu kan gampang. Oh gitu. Contohnya dulu deh yang kalian kan belum ya. 1 F aja. Nanti selanjutnya kalian yang mengerjakan sendiri ya. Karena ini tinggal ditukar saja. Oke, untuk yang 1 F. Negatif 125 ya. Dikali 40 ya. Sama dengan ini juga sama ya. Kalian tinggal ditukarkan saja. Jadi A-nya itu adalah negatif 125. B-nya itu adalah 40 ya. Berarti kalau B dikali A ya adalah 40 dikali negatif 125 ya. Jangan lupa pakai kurung. Oke? Seperti itu. Untuk G, H, I dan J ya itu silakan kalian kerjakan mandiri ya di rumah. Insya Allah mudah ya. Tidak sulit kok. Ya. Selanjutnya nomor 2. Aminkan saja. Aminkan saja. Ya, setelah sifat-sifat sepertinya bisa ulangan ya. Iya. Boleh? Enggak jadi jangan. Kenapa jangan? Oke, nanti kita ulangan dulu deh. Review dulu. Sakit mau. Oke, sekarang sifat nomor 2 ya. Sekarang nomor 2A. Ya, nomor 2A ini kalian mencari hasilnya ya. Kalau tadi kita tinggal menukarkan saja. Ya, yang nomor 1-nya, kalau nomor 2-nya kita mencari jawabannya berapa ya. Selain ditukar, ya, kita juga cari hasilnya berapa. Oke, di sini ada yang 2A ya, 24 ditambah 26 ya, sama dengan titik-titik ditambah titik-titik sama dengan titik-titik, ya kan? Di buku kalian seperti ini. Kebanyakan. Hah? Titik-titiknya kebanyakan.
Banyak kan? Sama dengan titik-titik tambah titik-titik sama dengan titik-titik. Oke, sama aja lah. Ya. Oke, 24 tambah 26 sama dengan titik-titik tambah titik-titik sama dengan titik-titik. Oke. Untuk mengisi titik-titiknya, si titik-titik ini ya. Oke, kalian tinggal ditukarkan dulu saja ya. Sifat asosiatifnya dulu, sifat komutatifnya dulu. Sifat komutatifnya dulu kalian tulis ya. Berarti A-nya 24, B-nya 26. Berarti B ditambah A ini adalah 26 ya, ditambah 24. Nah, titik-titik yang di akhir ini kalian cari hasilnya berapa? Ya, 26 ditambah 24 sama dengan 50. Oke, good. Bu Novi deg-degan takut ada yang jawab 40. Di orang udah jelas-jelas. Nanti udah jam 8.41. Oh, jam berapa? Jam 8.42 ya. 8.41. Oke ya. Baik, 2 soal dulu aja ya. Nanti selanjutnya kalian kerjakan mandiri untuk kalian mereview di rumah ya. Kalian bisa dilihat lagi videonya ya untuk mengulang sebelum mengerjakan yang latihannya ya biar nggak pusing. Kemudian yang B sekarang. Itu ya 38 ditambah negatif 58 sama dengan titik-titik ditambah titik-titik sama dengan titik-titik ya. Berarti jawabannya berapa? Caca. Oke, kita sifat komutatifnya kita kerjakan dulu. Berarti negatif 58 ya ditambah 38 sama dengan ya kalian masih ingat ketika kalian mendapatkan penjumlahan ya awalnya negatif kemudian ditambah 38 ya kalian lihat kalau kalian mendapatkan soal negatif 58 ditambah 38 kalian lihat bilangan yang paling besar ya untuk simbolnya kalian lihat bilangan yang paling terbesar. Ya, bilangan paling terbesar di sini adalah negatif. Ya kan, bilangan yang paling terbesar adalah negatif. Berarti simbolnya nanti di sini negatif. Kemudian kalian tinggal kurangkan 58 ya dikurangi 38. Tinggal dikurangkan saja. 58 dikurangi 38 berapa? 20. Oke, good. Jadi negatif 58 ditambah 38 itu jawabannya adalah negatif 20 ya. Makanya kenapa sebelum ke sifat-sifat ya kalian belajar dulu tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian ya. Kalian kenapa seperti itu? Karena biar lebih mempermudah kalian dalam mengerjakan soal yang ada di sifat komutatif, terus asosiatif dan distributif. Ya. Oke, seperti itu. Baik, karena waktunya juga sudah tidak cukup ya. Silahkan nanti kalian videonya diputar lagi ya dibuka kembali untuk mengulang untuk mereview ya materi matematika Naura ya. kasihan gak di. Kenapa Naura? Sudah mengangkat tangan? Sudah mengangkat tangan Kak? Oke, bonus deh buat Naura. Naura, coba Naura kerjakan yang nomor 2C. Berarti gimana Naura nomor 2C? Ya, coba Bu Novi tuliskan ya di sini ya. Naura, yang C berapa soalnya? Negatif 19 ditambah negatif 21. 21. Oke, berarti jawabannya Jawabannya negatif 21 negatif tambah negatif 19 tambah negatif 21 sama dengan negatif 21 tambah negatif 19 sama dengan negatif 40. negatif 40. Oke, good. Terima kasih Naura ya. Jadi jawaban nomor 2 ya adalah negatif 21 ditambah negatif 19 sama dengan negatif 40 ya. Alhamdulillah semuanya. Ada tugasnya. Oke, selanjutnya nanti kalian ngerjain mandiri ya untuk halaman 18-nya. Tapi ada tugasnya.
Untuk tugas sih tidak ada, cuma kalian mereview saja ya. Mengulang pembelajaran hari ini dengan cara mengisi secara mandiri ya soal yang ada di halaman 18 G sampai J ya. Untuk nomor satunya, untuk nomor 2-nya berarti dari G sampai J. Ya, itu saja untuk mereview kalian. Biar lebih mahir lagi tuh dalam mengerjakan soal ya sifat komutatif. Sampai sini ada yang mau